Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga masih dipertemukan pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta taslim kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Munir, NIM 18310411198 dari kelas PJKRE 2018. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan PowerPoint yang berjudulkan pengaruh politik dalam olahraga pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multi makna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Lanjut, perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Dan untuk dapat bersaing diperlukan pembinaan yang terstruktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Slide selanjutnya. Akan tetapi dalam perkembangannya semua itu tidak lepas dari intervensi politik. Baik intervensi itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Dan dalam hal ini, pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah, maka pengaruh perkembangan prestasi yang maksimal atau kemerosotan prestasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian politik
dan olahraga. Yang kedua, kaitan politik dalam olahraga. Yang ketiga, pengaruh politik dan pembinaan olahraga. Yang pertama, pengertian politik dan olahraga. Politik dalam arti kebijaksanaan polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Lanjut, politik atau politics yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan. Cara dalam arti kepentingan umum, politics atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah, lazim disebut, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Miriam Budaircho mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi, tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu, negara, atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Namun, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Lanjut, kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi
atau distribusi. Namun, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Slide selanjutnya. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Kartini Kartono, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku, atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Lanjut. Aristoteles yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu, ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia. Misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Kita lanjut. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau lokasi. Dengan beberapa pendapat para ahli itu, maka dapat disimpulkan politik adalah merupakan upaya atau cara untuk memperoleh suatu yang dikehendaki, menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Lanjut, pengertian yang kedua, yaitu pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting
untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat atau para pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih atau dapat dikenal regu atau rombongan. Sedangkan dalam kamus Webster, New Collegiate adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan. Lanjut, menurut pakar Kholik Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Sedangkan pengertian olahraga Mempora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Lanjut, kaitan politik dengan olahraga. Yang pertama, hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama
pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri, seperti halnya perkembangan Olimpiade, dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka. Olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh, yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah, menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Slide selanjutnya. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern 1896 di Athena, gerakan Olimpiade mencanangkan bahwa Olimpiade mengembang misi untuk menyebarluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan sebagai landasan tatanan di dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan, seperti terkandung dalam motto Citius, Altius, dan Fortius. Tidak dipungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan, dan bahkan cara mengorganisasinya. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan. Pada awalnya, kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut, yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga, hanya diikuti oleh kelompok eksklusif meskipun masih amat terbatas. Sementara pada tahun 1950, berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik, dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosialis. Lanjut, kelekatan politik dengan olahraga. Yang kedua, sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal kalau saja dunia mau jujur. Sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangkan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik.
Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Yang ketiga, olahragawan dan politik olahraga. Tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya, dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seseorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Tetapi bagi kebanyakan atlet, mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni tentunya didasari dulu dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang. Selain membuahkan prestasi, tentunya mereka juga bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus dibanding orang-orang non-atlet. Dan dari kebugarannya itu, mereka bisa memperoleh prestasi yang lebih bagus. Slide selanjutnya. Dari prestasi yang mereka dapat, mereka bisa memperoleh popularitas sehingga mereka bisa dikenal banyak orang. Bahkan di zaman sekarang menyamai popularitasnya dengan pejabat tinggi negara atau selebriti. Terlebih bagi mereka yang bisa berprestasi membawa nama baik negaranya di kancah internasional. Sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan pembawa nama negara. Dengan popularitasnya, banyak yang memanfaatkan dalam perkembangan dunia politik, entah saat mereka menjadi atlet atau setelah mereka pensiun menjadi seorang atlet. Dengan ketenaran mereka, banyak yang memanfaatkannya sebagai duta kampanye partai-partai politik yang bersangkutan, yang memanfaatkan ketenarannya dan bahkan banyak juga yang maju sendiri dalam perebutan kursi politik dengan mengandalkan ketenarannya dan fans mereka saat menjadi atlet yang semakin mendukung mereka berkiprah dalam dunia politik. Lanjut, dari popularitas para atlet, mantan atlet itu banyak bukti yang terjun langsung dalam dunia politik, dan bahkan banyak dari antara mereka sukses dalam pemilihan kursi politik dan akhirnya beralih profesi menjadi seorang politikus. Berikut ini contoh beberapa mantan atlet yang sukses terjun dalam dunia politik, yaitu yang pertama George Weah, yang kedua Manny Pacquiao, dan yang ketiga Arnold Schwarzenegger. Yang keempat Andriy Shevchenko. Yang kelima Kakak Kalatz. Yang keenam Marat Safin. Lanjut, slide selanjutnya. Yang ketiga, pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain
yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Pembinaan atlet usia pelajar seringkali tidak terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas. Hal ini biasa dilihat dari berbagai cabang olahraga yang merupakan andalan untuk meraih medali emas tidak dibina secara berjenjang. Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan program pembibitan atlet dari usia dini dengan cabang olahraga yang menjadi prioritas. Lanjut, untuk itu perlunya diadakan rekonsolidasi dan harmonisasi antar berbagai lembaga pengelolaan keolahragaan sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi induk cabang olahraga, korporasi, dan masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pembinaan olahraga dalam mempercepat perwujudan prestasi olahraga di berbagai event, baik single event maupun multi-event olahraga nasional, regional, dan internasional. Dampak politik dalam olahraga. Yang pertama, dampak positif. Olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara. B. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang pertama memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan olahraga. Yang kedua, memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi para atlet. Yang ketiga, membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan olahraga. C. Menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. D. Para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Seperti contohnya hubungan yang baik antar negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang. Dari segi finansial dan secara tidak langsung, pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai, dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Dampak negatif. A. Tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. B. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga. C. Kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. D. Rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Hilangnya sportivitas dalam olahraga.
dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar. Dan yang terakhir, F, dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.